Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak intinya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Ini adalah pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir dari rangkaian kajian tadabbur dan tafsir surat Al-Mu'minun di bulan Ramadan kali ini. Dan semoga semua yang kita kaji dari awal sampai hari ini menjadi barokah, menjadi sebab turunnya hidayah. Dan alhamdulillah di Zoom masih stabil berapa Bu ya? 50-an ya? Kemarin kan sudah 78 ya, Ustaz? Kita di surat Al-Mu'minun ayat 94 ya? Iya, Ustaz. 93. 93 sekarang. 9 tahun naik ke atas. 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Tapi sungguhnya kami telah mendatangi mereka dengan kebenaran. Wa innahum lakadzibun. Dan sungguh mereka yakni kufar ini selalu mendustakan. Ya kalau lihat ayat-ayat sebelumnya kan, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun saquluna lillah, yaitu miliknya Allah. Nah, ditegaskan di sini bal ataina bil haq. Kami telah datangi mereka dengan kebenaran, tapi mereka mendustakan. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak ngambil mattakhadha min walad. Allah tidak menjadikan atau mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah bersamanya. Idzan la dhahaba kullu ilahin ma khalaq. Kalau ada ilah bersama Allah, maka setiap ilah akan membawa semua yang ia ciptakan. Wala ala ba'dum ala ba'd, dan ilah satu akan mengungguli ilah yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi orang-orang kufar suka mensematkan kepada Allah hal-hal yang tidak pantas. Yang ngambil anak, ada Tuhan lain. Di sini ditegaskan oleh Allah, kalau ada Tuhan lain selain Allah, maka setiap Tuhan nanti bawa ciptaannya masing-masing. Bubar kan alam semesta berarti. Misalnya yang nyiptain bulan siapa, nyiptain angin siapa, di bawah masing-masing, di bawah Tuhannya masing-masing, bubar. Makanya salah satu logika yang selalu digunakan di ilmu tauhid tentang keesaan Allah adalah berjalannya alam semesta dengan satu aturan dan tertib. Kalau ada Tuhan lebih daripada satu, berarti masing-masing itu akan buat aturan dan pasti akan tabrakan. Enggak bisa disepakati. Kalau dia saling menyepakati, berarti ada yang digunakan pasti. Salah satunya berarti yang tidak digunakan aturannya Tuhan tidak kuasa. Kalau sama-sama aturannya digunakan kolaborasi, berarti bukan Tuhan. Kenapa butuh kolaborasi? Logika ya. Jadi alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan dan Tuhannya esa.
Nah, persoalannya siapa Tuhannya itu? Untuk sampai ke nama Allah hanya Rasul, bukan logika. Logika tidak sampai ke nama Allah. Makanya butuh Rasul. Tuhan yang esa itu namanya Allah SWT. Dan kata Allah nggak usah diterjemahkan menjadi Tuhan itu, karena sudah itulah nama yang Allah gunakan menamai dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara kata Allah itu dari kata ilah, terus ditambahi al menjadi al-ilah, Tuhan itu. Al-ilah, hamzah yang di tengah itu berat, maka dibuang. Jadi al-lah. Al samsia ketemu lam, tafkhim Allah. Karena tidak baca apa, enggak belajar tajwid, jadi bacanya Allah. Itu Allah. Ya, di ayat 91 ini diajarkan tentang logika bagaimana kalau ada Tuhan selain Allah, ya, bubar alam semesta. Alimil ghaibi wasyahada fata'ala amma yusyrikun. Allah Maha mengetahui atas yang gaib dan yang tampak. Fata'ala amma yusyrikun. Maha suci, maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakan, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Duhai Rabbku, yakni perintah ke Rasul untuk berdoa ini. Imma turiyanni ma yu'adun. Jika engkau tampakkan kepada saya apa yang dijanjikan, yakni berupa azab. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Duhai Rabbku, jangan jadikan aku di tengah orang-orang yang zalim. Ini doa juga bisa dibacakan kita ini. Imma turiyanni ma yu'adun, Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Ya Allah, jika engkau tampakkan kepada kami apa yang dijanjikan, yakni tampakkan kepada kami azab. Nah, biasanya kalau masyarakat sudah dikasih tahu damar nahi mungkar mas tembangor, nah, doa ini boleh. Fala taj'alni fil qaumil zalimin. Jangan jadikan aku di tengah orang zalim. Karena kalau sudah turun azab, maka akan kena semua. Makanya kalau Allah ingin menyelamatkan, biasanya hamba yang sama itu suruh keluar duluan, gitu. Kayak yang terjadi ke Nabi Lot. Nabi Lot suruh pergi malam suruh pergi meninggalkan itu. Karena azab akan diturunkan di subuh hari. Tapi kok makanya nggak boleh nengok. Kalau nengok ntar kasihan, ntar balik lagi ntar. Karena ada ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah yang kalau menimpa tidak hanya menimpa pada orang yang zalim di antara kalian. Nah, yang orang soleh yang kena itu biasanya dia berdiam atas mungkar. Yang kedua ya pas adab itu dia masih di tengah situ. Makanya kalau Allah yang menyelamatkan dikeluarkan dulu sebelum adabnya turun. Ya, ini ada sunnah berdoa, eh, doa untuk selamat dari adab ketika terjadi adab dengan cara tidak dijadiin, tidak ditempatkan atau tidak menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sungguhnya kami untuk memperlihatkan padamu apa yang kami janjikan itu kuasa. Jadi umat Rasulullah itu kan azabnya unik ya. Pertama kali orang kafir diazab itu ya di perang Badar itu kira-kira. Meskipun kisah sebelumnya Abu Lahab itu kena duluan. Orang ini kan meninggal di tengah jalan kan.
Allah kuasa untuk memperlihatkan azabnya itu. Nah, azab yang ditimpakan Allah kepada umat Nabi yang kafir itu bentuknya sangat elegan, bukan elegan ya, atau kok elegan. Bentuknya itu khas dinamika dakwah dikalahkan di perang. Kalau umat sebelumnya kan disapu pakai angin, disapu apa gitu. Dikalahkan dalam perang, meskipun pengalahannya menggunakannya kayak gitu. Apa? Malaikat turun kemudian ikut berperang. Salah satu buktinya itu adalah jatuhnya Ibnu Abbas. Jatuhnya Abbas radhiyallahu taala an. Jadi ada kisah unik ya, sedikit keluar dari tema. Pada waktu perang Badar itu Abbas itu belum masuk Islam. Tapi Rasul udah pesan ke sahabat, nanti kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Ada seorang yang nyeletuk, itu karena pamannya ya, jadi nggak bisa dibunuh. Eh, Nabi murka ngelihat komentar itu. Kedapatan nanti dia jadi orang munafik. Makanya jangan nyolot ke Nabi, hati-hati itu. Jadi orang munafik ntar. Kemudian kedapatan Abbas benar-benar terkapar dan memang nggak dibunuh. Selesai perang, Rasul nyisir orang kafir, ketemu Abbas. Nah, ternyata Abbas itu sudah terkapar di tanah, tangannya udah diikat. Kata Rasul, ya Ami, siapa yang menjatuhkanmu? Ada seorang sahabat kecil, saya Rasulullah. Kata Abbas, bukan dia. Dia datang kedua kali. Pertama kali ada yang menjatuhkan aku dari atas. Kayak menampar di pipiku. Ini buktinya. Ini pipi Abbas itu biru-biru. Setelah itu sahabatmu ini baru mengikat aku. Nah itu adalah malaikat yang ikut perang itu. Dan menjatuhkan banyak orang. Dijatuhin aja satu-satu. Ada yang dijatuhin langsung digorok. Pokoknya kerjanya jatuhin ya. Ya sekaligus jatuhin, ya bunuhin. Gitu. Namanya malaikat. Enggak ketahuan. Ditampar dari atas. Jadi banyak yang kena biru-biru gitu. Jadi kalau umatnya, umat Nabi sebelum Rasulullah yang kafir itu kan diadab pakai angin, pakai batu, pakai apa dibalik. Nah ini kalau yang umat Nabi yang pas di perang Badar itu ditampar sama malaikat. Jadi tetap aja ya intinya jatuh semua. Cuman ada proses di mana sahabat Nabi akhirnya terlibat. Ntar yang ngiketin, yang apain gitu. Makanya setiap Nabi pasti ditolong oleh Allah. Cuman cara nolongnya itu unik sekali. Ini sebagai tanda wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sungguh kami untuk memperlihatkan kepadamu apa yang dijanjikan itu kuasa. Salah satunya di perang Badar itu. Kan logikanya menang dari mana logikanya? Tapi itulah pertolongan Allah SWT. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah dengan yang lebih baik atas keburukan. Nahnu a'lam ma yasifun. Kami tahu atas apa yang mereka sifatkan. Ya, hubungan sama orang-orang kafir ini setelah urusan eh, selamat dari azab jika Allah nanti mengadab mereka, ya disuruh berdoa akan selamat dari azab itu, disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi secara hukum kalau orang tertimpa keburukan itu punya tiga pilihan.
Pertama, membalasnya sesuai dengan keburukannya. Kedua, memaafkannya tanpa membalas. Ketiga, membalas dengan lebih baik. Iya. Nah, khusus konteks dakwah. Ini kan ayat konteks dakwah nih. Pilihannya langsung disuruh ke yang paling ketiga. Tidak disuruh membalas atau sekedar memaafkan. Justru keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Makanya berat dakwah itu. Dakwah itu tidak boleh nggak boleh tidak ideal. Makanya kita doakan ya para ulama yang mengambil peran dakwah sepanjang sejarah sejak zaman sahabat sampai hari ini, semoga Allah bimbing dan Allah teguhkan ya. Mungkin secara manusiawi pingin juga itu baris-baris kayak begitu itu. Cuman ia harus memberikan contoh, melanjutkan contoh para nabi ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi melampaui batas manusia biasa. Dan agama ini memang hanya bisa besar dibawa oleh orang yang melampaui batas manusia biasa. Jika tidak, agama ini Masya Allah. Karena apa? Karena saking besarnya balasan yang diterima jika orang taat pada agama ini. Jadi memang godaannya besar. Yuk bayangin aja kita ibadah cuman 63 tahun, balasannya tanpa batas waktu. Itu kan menang banyak kalau dalam istilah balas membalas ya. Menang banyak kan? Kita ibadahnya cuman beberapa aja, balasannya maksimal tak terkira. Jadi menggodaannya untuk tidak mengikuti jalan ini itu gede sekali. Pokoknya semua hal yang terkait dengan agama ini, jalannya berat pokoknya. Kuffatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi dengan hal yang tidak disukai hawa nafsu. Ada aja pokoknya. Yang paling terasa itu belajar bahasa Arab sama belajar Quran ya. Belajar Quran itu kan mestinya nggak lama-lama amat semestinya. Wong cuman A, I, U gitu doang aja, panjang pendek gitu doang aja. Sama makharijul huruf. Makharijul huruf itu kan bicara vokal kan, kayak anak-anak kecil bicaranya belajar nyanyi kan, A, U, I gitu. Tapi kalau belajar tajwid itu lama gitu, sampai setahun 2 tahun baru pada bisa. Karena memang setannya banyak. Itu teori paling gampang menjelaskan kenapa belajar agama kok nggak tamat-tamat, setannya banyak. Sampai hari ini saya itu belum pernah wisuda yang kursus bahasa Arab saya, yang ikut sama yang terakhir, belum pernah itu. Sampai sekarang. Padahal beasiswa, ada 40 dai sedepok ini di beasiswai 2 juta per masing-masing dai. 80 juta loh habisnya itu. Semester 7 berhenti, nggak jadi wisuda, tinggal tingkat 8 aja tinggal. Saking memang banyaknya godaan. Padahal itu yang di wisuda itu ustadz-ustadz itu sudah. Tapi akhirnya nggak tamat juga ujungnya. Ya disuruh balas. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakan rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Duhai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari hamazati syaitan, dari sentuhan setan. Hamazatu mubasyaratihim wa hamzihim wa masihim, sentuhan. Nah, setan itu makhluk Allah yang mendorong manusia untuk maksiat. Dia berasal dari manusia, berasal dari jin. Nah, setan yang dari jenis jin itu kalau ditakbiri,
di ini didoain itu berhenti. Tapi kalau setan dari manusia, doanya perlu lebih serius. Karena bisa aja malah kuat godaannya. Nah ini suruh berlindung, jadi di dalam dakwah ini ada perintah. Pertama ya, di dalam konteks dakwah itu perintah agar tidak berada di tengah orang-orang zalim. Perintah untuk tidak berada di tengah-tengah orang zalim. Kecuali dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu diharapkan dia berdoa untuk selamat dari azab jika terjadi azab. Kedua, disuruh membalas keburukan dengan kebaikan. Ketiga, disuruh berlindung dari hamazatus syaitan dan khudurus syaitan. Berlindung dari sentuhan setan dan kehadiran setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebelum kepadamu, duhai Rabbku, ayyahdurun, yakni saya berlindung kepadamu setan ya, ayyahdurun dari kehadiran setan. Jadi disentuh setan enggak, didatangi setan juga enggak. Wah, itu selamat ya. Hatta idza jaa hadakumul maut. Suruh berlindung gitu ya. Sampai ketika datang pada mereka al-maut, qala rabbirji'un. Duhai Rabbku, irji'un, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Berharap atau bisa jadi aku akan beramal soleh hal-hal yang saya tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jangan begitu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat Rabbirji'un tadi itu kalimat la'ali amalu soleh itu kalimat yang dulu juga ia katakan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzah, ada batas sampai hari kebangkitan. Oke ya. Tadi di konteks tadi kan suruh berlindung dari hamazatus syaitan dan berlindung dari kehadiran setan ya. Nah, agama ini memberikan satu konsep hidup yang simpel sekali untuk mencapai kebaikan. Karena agama ini datang dari yang maha mengetahui. Salah satu konsep yang simpel itu berlindung dari setan. Berlindung dari setan ini di psikologi nggak ada. Jadi kalau ada anak kurang baik akhlaknya, kalau tanpa agama, maka harus nanti didampingin, disuruh banyak lah proses lah. Itu 6 bulan tuh. Belum tentu tuh berubah perilakunya itu. Tapi kalau pakai agama, udah berdoa aja. Jilbab yang sama. Semoga selamat dari setan. Benar besok baik insya Allah. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Jadi memang ada variabel setan yang hanya tahu hanya Allah. Dan kita disuruh untuk berlindung dari hamazatus syaitan. Insya Allah kalau kita selamat dari hamazatus syaitan, baik kita insya Allah. Nah, sampai nanti datang kematian. Nah, orang-orang yang tidak berlindung dari setan itu atau mereka-mereka yang kafir itu sampai datang kepada mereka kematian, mereka akan berdoa, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan. Ya Allah kembalikan aku, nanti aku akan beramal saleh. Selalu
penyesalan datang di belakang. Dan kalimat itu sudah pernah diucapkan dulu. Waktu sakit, minta sehat, mau beramal saleh. Waktu sibuk, minta longgar, nanti mau beramal saleh. Waktu nggak punya, minta dipunyain, nanti beramal saleh. Waktu kepepet, dilonggarin, nanti beramal saleh. Itu kalimatun wa qailuha, udah dikatakan berulang. Nah, pelajaran pentingnya apa? Bahwa agar kita tidak terjebak kepada penyesalan yang nggak bisa diselesaikan. Karena faktanya setiap orang yang tidak membawa amal soleh pada waktu kematian, dia akan menyesal. Ayat ini salah satunya dan banyak sekali. Kalau di surat Al-Jumu'ah itu kan, nanti mau minta bisa sodako. Jadi siapa aja yang meninggal dan tidak membawa amal soleh yang cukup, dia akan menyesal dengan berbagai macam perbedaan penyesalannya. Kalau ini kan Rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Semoga Allah bimbing kita nggak menyesal ya. Nah, yang kedua, yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal itu adalah la'ali a'malu shalihan, mau beramal soleh. Kalau di anu kan fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Mau sedekah dan saya menjadi orang soleh. Intinya amal soleh dengan berbagai macam pilihannya. Salah satu amal soleh yang sangat tampak di penyesalan itu adalah sedekah karena saking besarnya pahalanya. Jadi pesannya semoga kita bisa terus memperbanyak amal soleh. Terus yang ketiga pelajarannya bahwa ada barzah ketika orang mati, di belakangnya itu ada barzah sampai hari kebangkitan. Nah, barzah itulah adalah pembatas. Barzah itu secara bahasa pembatas. Pembatas antara dunia dengan hari akhir. Ya, itulah kemudian menjadi alam barzah itu. Rasul menyebut itu bagian dari pos pertamanya akhirat. Tapi secara umum yaitu disebut dengan pembatas. Terkadang disebut dengan waktu tunggu. Waktu nunggu semua orang di alam dunia ini meninggal semua. Nanti baru bareng-bareng di ke akhirat. Gitu. Kayak barzah itu ya kayak ngetem gitu. Ngetem di sebelum bareng-bareng kalau rombongan bis mau keluar kota. Ngetem situ dulu itu. Nah, di barzah itu ada nikmat barzah atau nikmat kubur, ada adab kubur. Ada buku bahwa yang dirahmati Allah tentang alam barzah dan roh bagus sekali dibaca. Bumbung Ramadan ya. Yang pertama tadzkirah. Semoga ada di sini. Kalau enggak minta beli ketua DKM. Bukunya itu penting sekali. Terutama yang udah pensiun-pensiun. Ya enggak harus sih, enggak harus pensiun sih, enggak harus. Cuman kalau yang pensiun cocok baca itu. Namanya buku Tadzkirah. Tulisan Imam Qurtubi. Judulnya Peringatan. Nah, aku pernah lihat di sini ada sekali nggak satu, Pak. Kalau enggak Bapak Ibu beli deh. Itu buku tentang seluruh proses kematian sampai nanti kebangkitan. Nah, nanti di barzah dijelasin di barzah itu ngapain aja di situ gitu. Supaya kita tahu yang akan kita kerjakan di sana ngapain. Kedua, Kitabur Ruh Ibnu Qayyim tentang masalah roh. Gitu. Karena ada dinamika sekali di alam barzah itu. Salah satunya kalau nanti ada orang yang mau masuk itu disambut sama sesama alam di sana. Gitu. Mirip gini, kan kalau ada bayi mau lahir ke alam kita kan kita sambut, ada bayi lahir gitu. Sama sana.
ada orang mau masuk ke tempat kita gitu. Nah, bayi lahir masuk ke kita, di perut ibunya hilang, betul ya? Sama, masuk ke alam barzah di kitanya hilang. Loh kok hilang dia? Oh ke situ dia gitu. Paham ya? Bukan hilang, ya dia pindah tempat. Dan ini benar-benar hanya agama yang bisa ngejelasin. Yang disebut oleh Nabi ar-ruhu junudum mujannada, roh itu pasukan berkelompok, itu terasa di alam barzah. Dalam satu roh itu berkelompok, yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Kalau dia roh baik, disambut sama orang-orang baik. Nah, makanya hati-hati, semoga kita tidak jadi orang jahat ya. Disambut sama yang jahat baru sadar dari sana. Roh jahat kan menakutkan. Kayak gitu. Nanti di tadzkir itu dijelaskan bagaimana ketika roh itu dicabut, ini kan ada maut ya, dicabut. Nah, nanti kan fisiknya dibawa, kemudian nanti dimasukkan ke liang lahat. Nah, itulah dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Hidup di alam barzah. Fisiknya mah udah kembali ke tanah. Jadi sebenarnya kematian itu istilah berpisahnya roh dari fisik. Rohnya mah hidup di mana-mana kan. Roh di alam roh. Terus Allah sediakan fisik di rahim, dikirim rohnya, hidup. Rohnya kan memang hidup kan. Fisik yang ada di rahim itu jadi hidup. Gitu. Kematian adalah berpisahnya roh dari fisik di dunia. Rohnya kemana? Ke alam barzah. Jadi ia hidup di alam barzah. Masya Allah. Nah, ketika orang sudah masuk alam barzah itu, bekalnya cuma satu, amal soleh. Sebagian ditegaskan oleh Rasulullah, yatba'ul jaza janazata thalath. Yarju ithnan wa yabqa wahid. Janazah itu akan diikuti oleh 3 perkara. 2 balik, 1 tetap. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya sama hartanya balik. Betul tuh? Makanya sama pasangan biasa wae. Nggak usah sampai aku sehidup semati. Balik dia. Nah itu kata Nabi. Yarji'u apa? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya sama hartanya balik. Enggak sayang, aku hidup semati. Ya jangan balik, kamu ikut. Mau enggak? Enggak. Balik itu dia. Terus hartanya juga balik. Makanya sama harta biasa wae. Balik dia, enggak bakal ngikuti kita. Wayabqa amaluhu, tinggal amalnya. Oleh karena itu, ini pesan kepada saya pribadi, kita harus jadiin seluruh yang kita dapatkan dalam hidup ini, apapun, mau karir, termasuk di dalamnya ada ibadah mahdoh ini, menjadi seluruh jadi amal soleh. Harus dikonversi jadi amal soleh. Harta dikonversi jadi amal soleh. Anak dikonversi jadi amal soleh. Posisi dikonversi jadi amal soleh. Amal soleh apalagi? Ya harus jadi amal soleh. Kayak zikir itikaf ini, ngaji. Apa aja, duduk aja harus jadi amal soleh. Daripada duduk di depan rumah, duduk di masjid deh, jadi amal soleh. Duduk di masjid, di pengajian, aduh amal soleh. Ya kan? Daripada kuping nganggur, diperdengarkan amal soleh, Quran. Amal soleh. Daripada nganggur, telinganya, ya udah dengerin amal soleh. Terus pandai-pandai mengkonversi apa aja jadi, karena hanya itu yang tetap. Jangan dibalik. Jangan dikonversi amal soleh jadi duit. Wah itu mah kebalik-balik gitu. Kebalik-balik gitu. Meskipun di masyarakat awam itu laku, saya kok nggak ini apa, secara nurani nggak sanggup menyampaikan. Rajin-rajin, surat malam, biar duitnya banyak. Nggak sampai saya menyampaikan itu. Karena itu
Sayang, sholat malam itu pahalanya gede, nggak sebanding dengan duit yang kau dapatkan. Gitu kira-kira, logika aja. Duitnya berapa dapatnya sih gitu. Tapi kalau duitnya di sudah koin supaya nanti kelak dapat surga, itu baru tuh. Namanya sumbut kalau orang Jawa bilang. Jadi semua dikonversi jadi. Nah, tantangannya itu sebenarnya kalau mengkonversi amal yang bersifat akhirat jadi amal soleh, insya Allah lah ya. Baca Quran, masa nggak jadi amal soleh? Tapi mengkonversi perkara profan jadi amal soleh. Gimana anak-anak jadi amal soleh? Jangan sampai anak jadi petaka. Itu yang jadi perkara. Harus dibilangin. Gimana kerjaan jadi amal soleh? Gimana istrimu jadi amal soleh? Nah, ini yang menjadi PR besar. Mengkonversi apa aja jadi amal soleh. Karena dia nanti akan tetap yang insya Allah semoga nanti kita tidak menyesal. Ya bersantai pula saya ingin ngulangi ada satu tema yang mungkin di sebagian jamaah sudah pernah dengar. Saya ulangi di sini. Memahami peta amal soleh ya. Jadi perlu kita paham peta amal soleh. Supaya kita suplai amal solehnya itu tidak dari satu sumber. Kayak orang dagang harus memahami namanya revenue stream ya. Sumber-sumber revenue. Kalau tidak, ya ini dapatnya dikit. Nah, pertama, amal itu dibagi menjadi tiga. Ada amal hati, amal perbuatan, amal lisan. Pastikan kita dapat suplai amal soleh dari hati, dari lisan, dari perbuatan. Contoh amal soleh dari hati apa? Ikhlas. Contohnya apa lagi? Takut pada Allah. Ada satu lagi yang keren. Mencintai Allah. Itu luar biasa itu. Itu amal soleh hati nggak ditandingi siapapun itu. Lisan apa contohnya? Berkata baik, senyum tulisan. Ibu suaminya datang daripada ngomong, "Bang, lama amat sih pulangnya." Itu kan nggak jadi amal soleh. Tapi ngomong baik, abang lambat bawa duit banyak ya, gitu kan enak. Paham ya? Jadi namanya pandai-pandai nyari amal soleh pada setiap tadi event. Kan sama-sama ketemu orang manyun kayak kereta kan dengan senyum dapat amal soleh. Karena senyum itu amal soleh dari lisan. Terus ada perbuatan banyak sekali amal soleh perbuatan. Kedua, amal soleh itu ada yang bersifat wajib, sunnah, kemudian kalau yang meninggalkan haram, makruh, atau mubah. Maka di konteks ini dalam menyusun amal soleh yang wajib dulu diutamakan, jangan dibalik-balik. Terus meninggalkan yang haram itu difokusi. Jangan sementara haramnya jalan, sunnahnya jalan, malah nggak seimbang. Maka diperlukan tahu ilmu masalah wajib dan haram. Ketika ada amal soleh yang bersifat berdampak luas, ada yang tidak berdampak. Nah, yang bagus yang berdampak luas. Namanya amal mutaaddi dan amal lazim. Yang mutaaddi kayak ngajar. Bikin quote, disebar di sebanyak mungkin media sosial. Itu amal mutaaddi. Sedekah itu juga mutaaddi. Tapi amal lazim kayak baca Quran. Jadi ngisi itikaf itu jangan fokus yang lazim, yang mutaaddi juga bagus. Pas malam-malam sedekah aja sebanyak-banyaknya. Pakai online kan bisa. Karena amal mutaaddi itu lebih gede, lebih utama daripada amal yang lazim. Cara ngisi, cara membuat amal soleh itu gitu. Terus nomor 4, amal itu ada yang bersifat akhirat, ada yang bersifat duniawi. Sama-sama amal soleh. Bersifat akhirat, kayak orang baca Quran, sholat. Kalau bersifat duniawi ya kayak orang kerja,
Itu namanya bersifat duniawi. Nah, amal-amal duniawi itu jadi amal soleh kalau diniati. Kalau nggak diniati ya nggak jadi. Itu yang tadi di awal saya sebutkan, perlu pandai-pandai mengkonversi hal-hal profan jadi amal soleh. Ditata niatnya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 5, nomor 6. Amal soleh bisa dilihat dari sudut apa itu cara pelaksanaan. Ada yang bagusnya jamaah, ada bagusnya sendirian. Yang bagusnya jamaah kayak sholat jamaah. Yang bagus sendirian kayak sholat ba'diyah. Ba'diyah itu nggak bagus, malah nggak disunahkan kalau jamaah. Ayo sholat ba'diyah jamaah, malah enggak. Gitu ya. Sholat malam sendirian. Dan ini kalau ada sholat malam, apa jamaah ini gimana? Khusus Ramadan. Karena Rasul pernah ngimamin sholat terawih Ramadan ini 3 hari. Nah, itu akhirnya menjadi dasar. Tapi secara umum sholat malam itu adalah ibadah sendiri aslinya. Dan secara umum ibadah sendiri, ibadah di rumah itu aslinya konsepnya. Bahwa akhirnya kita punya tradisi terawih itu di masjid rame-rame, ya kalau di rumah udah tidur. Gitu. Makanya akhirnya udah dibiasakan rame-rame aja bagus. Gitu. Karena kalau terawihnya seperti biasa, bada isya pulang masing-masing, nggak sholat qiyamul nanti di rumah. Jadi bagus juga. Meskipun ada kemarin salah satu ustadz mengkritik, ini orang pada sholat terawih tapi nggak sabar dia isya, itu mah kebalik-balik. Udah sih jangan dikritik ya Allah, ini orang lagi mau baik gitu. Kadang ustadz tuh pada ngeritik mulu kerjanya, ada orang nggak pernah ke masjid, pas Ramadan ke masjid, ya bersyukurlah, alhamdulillah gitu. Ini udah ke masjid dikritik, ntar gak ke masjid lagi ntar. Karena di mata masyarakat, itu sudah bagus. Sholat tarawih itu udah ngelebihi wajib. Tong, lu nggak tarawih tong. Ya Allah, Ramadan nggak tarawih, kebalik lu. Gitu. Udah bagus, udah biarin aja. Sehingga masyarakat, dan gak, saking semangat ya terkadang ada yang nggak sholat isya. Yang penting sholat tarawih. Saking nggak enaknya sama tetangganya, datang terlambat, nggak sholat isya, langsung tarawih. Jadi bagi masyarakat tarawih itu sudah Masya Allah. Jadi syiar agama kejaga. Ada orang nggak ba'diyah isya, ya udah biarin aja lah tarawih. Itu kan qiyamul lail, emang utama. Gitu. Ada yang kalau nggak sholat isya, sah nggak? Ya nggak sah tarawihnya jadinya. Kan belum sholat isya dia. Tapi ya udah semangat, alhamdulillah. Semoga dengan pada rajin pada waktu Ramadan, nanti ba'da Ramadan, rajin. Kita doakan semua ya. Pokoknya dakwah itu yang baik-baik itu, jangan julid aja gitu dakwah itu. Lanjut ya. Fa'idha nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasa'alun. Masya Allah. Tadi kan di ayat yang 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kan? Di belakang mereka ada barzakh, dinding, penghalang sampai hari kebangkitan. Jadi itu ada barzakh ya, pemisah. Fa'idha nufikha fis sur. Nah, begitu sudah ditiupkan dalam sur, fala ansaba bainahum. Maka tidak ada lagi nasab di antara mereka.
Di hari itu wala yatasaalun dan tidak saling bertanya. Ini disebut ansab ini karena nasab itu kan yang paling ingat di antara yang diingat orang. Tapi di hari kiamat sudah nggak ada lagi nasab-nasaban dah. Masya Allah. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang timbangannya berat, timbangan amalnya berat, faulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka itu orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, kekal di jahannam. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Tadi kan kalau sudah datang kematian, di situ ada barzah sampai hari kebangkitan. Udah di situ. Sampai nanti ketika ditiup sur. Itulah hari kiamat sudah berdiri. Mungkin menjelaskan kapan sur itu ditiup. Gini ceritanya ya. Ini orang mati satu persatu, satu, masuk di barzah. Ada penghalang. Sampai sudah Allah sudah sampai pada masanya dunia ini berakhir, masih ada orang mukmin sudah meninggal duluan. Tinggal sisanya kufar dan fusak, munafik. Maka kemudian ada khosaf, itu mulai tanda kiamat besar akan dimulai. Nah, ada khosaf, khosaf itu amblong ya. Apa bahasa ininya? Ilufaksi, ilufaksi ya. Amblong di timur, amblong di barat, amblong di jazirah Arab. Oh, itu orang tuh amblong tuh. Dah. Masih ada sisanya orang-orang yang tidak ikut amblong. Nanti akan ada api dari arah Aden. Aden itu Yaman. Menggiring mereka yang tersisa ke arah Syam. Syam itu ya Damaskus sekarang ya, Syria sama Lebanon itu. Maka Syam itu 4 negara sekarang ya. Syam itu disebut dengan mahsyarud dunia. Jadi masyar ada 2 ya, ada mahsyarud dunia, yang kedua mahsyarul akhirah. Ibu-ibu jangan dengerin ini agak detail nih. Mahsyarud dunia itu tempat berkumpulnya orang yang tersisa di dunia, dikumpulkan oleh Allah di Syam. Makanya namanya mahsyarud dunia, tempat terkumpulnya di situ. Ngumpulkannya pakai apa? Digiring pakai api. Itu digiring, maka dia akan ngikut tuh pasti. Sampai di Syam. Disebut mahsyarud dunia. Kalau mahsyarul akhirah ya nanti di akhirat. Ada mahsyarud dunia. Sudah tahu? Nah, sudah itulah saat sudah. Berarti kan udah hancur nih, udah amblong. Mulailah sudah dikumpulkan gitu, seluruh alam mulai berantakan. Ya, bersamaan amblong tadi gunung mulai kemana? Bersamaan amblong tadi ya semua yang disebutkan di Al-Qari'ah itu mulai. Nah, itulah kemudian ditiupkanlah sangkakala. Nah, nufikha fisur itu di situ. Begitu ditiupkan sangkakala langsung mati semua termasuk hancur semua. Tinggal Allah bertanya kepada malaikat Israfil, apakah sudah meninggal semua? Ya Rasulullah. Ya Allah. Kemudian tinggal saya. Kata Allah berfirman kepadanya, mut. Matilah. Akhirnya Israfil meninggal. Udah. Itu disebut wayabqa wajhu rabbika dzul jalali itu di sini tampak. Allah Maha kekal. Hanya tinggal Allah SWT. Allah bertanya dan Allah tahu. Limanil mulkul yaum. Kekuasaan hari ini milik siapa? Enggak ada satupun yang jawab.
Lillahil wahidil qahhar. Allah menjawab, ini milik Allah al-wahidil qahhar. Nah, kemudian saat sudah itu maka bumi langsung diganti. Kan tadi bumi ya, udah bumi ini, bumi kita nih. Sudah mati semua, udah hancur semua. Yang gunung kayak habaan mantur macam itu sudah hancur semua. Maka yauma tubaddal ardu ghairal ard. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Udah terjadi pergantian, dan Allah SWT bangkitkan Israfil. Setelah dibangkitkan Israfil, baru kemudian ditiupkan kembali, itulah namanya al-bi'ats atau kebangkitan. Jadi proses sur sampai sur yang kedua itu ada proses itu. Semua detailnya ini Bapak Ibu bisa baca di buku Tadhkirah yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya perlu dibaca, terutama yang pensiun-pensiun. Atau terutama ibu-ibu biar nggak belanja mulu. Nah di sini kan faidah nufiqa fisur fala ansaba itu udah. Kalau sudah ditiupkan fala ansaba udah. Karena pada waktu sudah diganti bumi itu buminya sudah jadi perak. Putih bagai perak, rata. Sehingga orang tidak tahu arah. Gitu. Di akhirat itu. Sudah diganti, bukan lagi bumi dunia sekarang. Bumi dunia udah hancur. Maka di situ ada rumus faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Semoga Allah beratkan amal saleh kita ya. Amin. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kita alhamdulillah sampai ke ayat 102 ya. Iya, 102 Ustaz. Alhamdulillah. Hampir selesai. Belum selesai padahal Ustaz. Semoga yang kita kaji selama hampir 16 pertemuan sepanjang Ramadan ini mendapatkan barokah dari Allah. Menjadi amal saleh dan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Baiklah. Kalau ada panitia mau menyampaikan sesuatu, silakan aja. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dulu di kolom chat, boleh di ini Ustaz? Oke Bu, siap Bu. Hanya ada satu pertanyaan di sini dari Bu Min. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya apakah ada ciri orang yang meninggal sebagai orang yang soleh dan tidak soleh? Apa cirinya jika ada Ustaz? Hanya satu pertanyaan insya Allah dalam kolom chat. Keras itu al-mu'minu yamutu ala araqil jabin, ada keringat di keningnya itu. Itu yang paling nyata. Yang lain-lain itu bentuknya isyarat. Itu Bu, wallahu a'lam. Keluar keringat di keningnya. Karena Nabi keluar keringat di keningnya. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Min. Dan karena hari ini adalah hari terakhir gabungan kita Formula Hati dengan Masjid Al-Ikhlas. Oh, ini masih ada lagi Ustaz. Fadal. Bolehkah bertanya di luar materi hari ini? Boleh. Bunyi Mori silakan. Boleh. Boleh dibuka. Bunyi Mas, silakan Bunyi Mas. Jadi nggak nih Bunyi Mas bertanya? Halo, Bunyi Mas Mori. Sudah saya tulis di chat, Bu. Oh, Dibacakan juga. Terima kasih. Agak panjang ya. Gini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kemarin saya mendengar tausiah singkat dari seorang ustazah mengenai tafsir surat At-Taubah ayat 105, bahwa orang yang ada di alam kubur itu berdoa untuk yang masih hidup. Maka jika seorang istri yang bertambah soleh setelah wafat suaminya itu akan berdoa untuk istrinya yang masih hidup.
ya supaya tidak menikah lagi agar kelak mereka dapat bersama di surga. Bagaimana penjelasan seperti ini, Ustaz? Iya, yang sudah meninggal ya sudah, nggak ada. Dia nggak, memang masalah mendengar, mendengar dan kalau mendengar itu hampir semua ulama sepakat. Cuman kalau lebih daripada itu, kayak yang meninggal mendoakan terus nanti suka datang di malam tertentu, itu secara dalil perdebatannya panjang itu. Apalagi doain biar nggak kawin lagi, itu main nih Bu siapa itu? Bu siapa yang ahli parenting itu? Aisyah Dahlan, silahkan Abah kalau mau kawin saya izinkan. Nanti pas kawin aku datang. Itu mah itu mah Aisyah Dahlan guyon kan. Enggak lah. Gini aja kalau ibu memang takut suaminya meninggal, kawin lagi diracun aja udah. Kok jadi maksud saya kalau orang sudah meninggal itu sudah punya urusan lebih berat daripada yang di atas. Nggak bakal mikir suaminya kawin apa nggak kawin itu. Oh, dia ditanya mungkar wa nakir ngadepin setiap saatnya sampai masa tertentu. Nggak bakal kepikiran. Kalau ada di alam barzah masih kepikir, jangan-jangan dia nggak di alam barzah, cuma di rumah sebelah. Jangan-jangan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya ya Ustaz ya. Baik, yang selanjutnya pertanyaan adalah Ustaz tentang mengajar tadi. Bu Endah bertanya, apakah mengajar apa nih yang lebih baik tadi? Apa Bu? Jadi beliau bertanya, Bu Endah, katanya mengajar itu amal soleh yang lebih luas. Mengajar apa nih yang dimaksud? Oh iya, Maksud, di mengajar ilmu baik yang ilmu yang bersifat fardu ain kayak ilmu agama fardu ain atau fardu kifayah kayak ngajar jahit, ngajar apa, selama bermanfaat pahalanya besar. Ngajarin jahit kepada ibu-ibu misalnya, ya akhirnya banyak ibu-ibu pada jahit, nggak ke mall kan pahala besar. Gitu. Itu contoh halal baik, ngajarin bertanam, ngajarin apa. Memang kalau fardu ain ya tentu lebih utama ngajari akidah, ngajarin apa sholat gitu kan itu fardu ain utama. Makanya itu saya selalu pesan dulu dari pas awal-awal pasti pengajian ya. Khusus pokok-pokok agama sebaiknya ayah ibunya yang mendasari supaya dia dapat aliran pahala. Jangan semua ke ustadz. Anaknya diajarin sholat dari bapaknya, tauhid dari bapaknya, Quran dari bapaknya. Pokok-pokok gitu. Nah yang di atas pokok hanya sama ustadz yang lain. Nah. Berarti kan semua kebaikan anaknya ngalir ke dia. Mau dia ngajarin kok. Tapi kalau apa aja orang lain, bapaknya ngapain? Nganggur. Ntar gak dapat apa-apa. Ngalir ke gurunya, dianya kok pahalanya ngalir ke gurumu? Lah iyalah bapak nganggur dulu waktu gue kecil gitu. Bapak kerja nyari duit mulu sih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu. ya. Baik, mungkin di masjid Al-Ikhlas ada yang bertanya, Pak? Silakan Bapak-Bapak, ada yang mau bertanya? Kalau Pak di kolom Teddy kali tidak ini ada. enggak. Pak Teddy kali ini hari terakhir nih Pak Teddy. Mau Pak Teddy? Ya, Pak Teddy ya. Pak Ada Teddy. ada pahalanya tuh. Ya, Kepalanya. insya Allah ada pahalanya Pak Teddy ini. Semua dikonversi untuk amal soleh Pak Teddy. Konversi. Termasuk saya mau bawa mic ini juga insya Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, seperti ceramah-ceramah sebelumnya, bahwasanya ada rahmat, ada keberkahan yang Allah tahan, seperti yang Ustadz ceritakan kemarin itu, ada juga yang sengaja digelontorkan. Nah, yang saya mau tanyakan, apa tanda-tanda atau ciri-ciri yang orang itu sebelumnya kan Ustadz juga mengatakan ketaatan itu ada yang sudah karena biasa-biasa aja, ada orang yang taat karena rasa takut berharap, ada juga yang sudah menjadi hobi, habit atau kesenangan gitu lah.
Nah, jadi maksud saya untuk mengetahui bila orang itu rahmatnya, keberkahannya sedang ditahan, dia masuk kategori di antara ketiga itu apa tanda-tandanya, Ustaz? Di antara tiga apa itu? Oh, yang Yang orang itu yang taat karena pahala, karena takut. rasa takut, terus juga karena sudah biasa-biasa aja, terus ada memang sudah menjadi kesenangan gitu. Nah, karena bila ini orang dia kategorinya masih yang biasa-biasa saja, nah, tentu kan kita mau memberikan masukan terhadap apa yang dia hadapi karena dia rahmatnya, keberkahan, kebuntungnya sedang di tangan Allah sehingga bisa efektif, Ustaz. Oh, Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Ya, Rahmat Allah. barokah Allah ini memang hal mendasar ya. Tapi secara teori nggak ada satupun orang tahu. Cuman ada pernyataan beberapa ulama memberikan sebuah dasar yang melegakan gini. Jika Allah telah mudahkan padamu untuk jadi orang baik, kemudian sedikit demi sedikit engkau terus kemudian semakin kuat imanmu dan semakin baik akhlakmu, semakin baik ibadahmu, terus meningkat. Ketahuilah bahwa Allah telah berikan rahmat padamu. Gitu. Jadi cirinya bukan di yang perkara-perkara yang profan ya. Cirinya adalah di peningkatan kualitas agama. Jadi kalau Allah sudah bimbing padamu terus meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah, berarti itu menunjukkan bahwa Allah telah memberikan rahmat padamu. Bahkan lebih jauh daripada itu. Bahwa itu pertanda engkau telah menjadi orang dekatnya gitu. Jadi bukan urusan yang tadi gitu. Jadi kembali ke pernyataan ulama yang lain tentang gimana supaya kita ini tahu apa gitu. Kita ini dirahmati, diberi apa enggak sih? Cirinya satu, kita masih di lajur kebaikan apa enggak? Yang kedua, setiap saatnya meningkat enggak amal soleh kita itu? Atau kualitas kesolehan kita meningkat enggak? Kalau meningkat, ya sudah. Nah tinggal tadi, bagi yang masih biasa-biasa aja, belum bisa merasakan halawatul iman istilahnya ya, kenikmatan tadi, ini yang bisa dilakukan bagi yang sudah taat tapi masih biasa tanpa rasa. Udah bagus, karena dia sudah masuk ke wilayah taat. Caranya tiga. Pertama, memasukkan makna pada setiap ketaatannya. Biasanya ketaatan yang tanpa rasa itu karena tanpa makna. Sholat tanpa khusyuk, tilawah tanpa tadabbur, itu biasanya kurang rasa. Itu pertama. Memasukkan makna. Kedua, sebagian taatnya coba cari yang paling ia sukai, kemudian diistiqomai. Itu nanti bisa mendapatkan kenikmatan karena saking istiqomahnya dia, sehingga kalau dia meninggalkan dia udah nggak bisa. Nah, itu namanya tresno jalan saka kulino itu. Ada orang punya kebiasaan baca subuh misalnya baca Quran. Kalau baca Quran udah nggak bisa tuh. Pokoknya nikmatnya baca Quran. Ada baca subuh ngaji, kalau nggak ngaji sakit dia, ya udah. Makanya beberapa ulama itu kalau sakit malah ngaji, karena sembuhnya pas ngaji dia. Pas sekali nggak ngaji malah sakit dia, gitu. Udah menjadi habit dia dan kesenangannya ada di situ dia, gitu. Ada kerjaannya mikir, mecahin masalah, ya udah berarti itu dibiasakan. Kebiasaannya nyapu masjid, ya udah itu aja. Nanti kalau nggak nyapu sakit. Nomor tiga, untuk bisa itu menggunakan zikir, Pak. Zikir diperbanyak, itu akan merubah selera. Kok belum berubah? Dibanyakin, Pak, seleranya. Gitu. Jadi zikir itu merubah selera dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, apa ada lagi dari jamaah Al-Ikhlas? Iya. Lanjut Bu Muniroh. Sementara tidak ada di Al-Ikhlas, tidak ada lagi pertanyaan. Ya, Ustaz.
Di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz. Dan hari ini merupakan acara terakhir kita ya untuk kerjasama dengan Al-Ikhlas. Untuk itu barangkali tepat waktunya kita berikan kepada Pak Muslim Mutahar untuk sebagai perwakilan DKM untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Muslim, Ustadz, Pak Muslimnya hadir ya? Baik, terima kasih. Ya. MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan kajian tadabbur Al-Qur'an surat Al-Mu'minun selama bulan Ramadan ini. Walaupun tidak sampai tuntas 118 ayat, tapi alhamdulillah sudah sebagian besar 102 ayat yang sudah diselesaikan. Kerjasama ini adalah kerjasama DKM Masjid Al-Ikhlas Depok Maharaja dengan Majelis Formula Hati selama 16 pertemuan. Alhamdulillah. Untuk itu saya mengucapkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz guru kita, Ustadz Musinin Fauzi, LCMSI, yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa. Semoga Ustadz diberikan keberkahan dan kesehatan. Dan juga tidak lupa tim Formula Hati dan tim DKM Al-Ikhlas yang telah berupaya dengan keras mulai dari hari pertama sampai yang pertemuan yang ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal ibadah kita semua. Amin. Dan yang terakhir, semoga kerjasama dakwah ini antara Formula Hati, Majelis Formula Hati dengan DKM Al-Ikhlas Depok Maharaja dapat terus kita lanjutkan dan terus kita tingkatkan di masa mendatang. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muslim. Untuk itu kajian pada pagi hari ini memang betul ya apa yang dikatakan Pak Muslim, bahwasanya belum tuntas saja surat Al-Mu'min, ilmunya sudah banyak sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memahami, mencerna, dan mampu melakukan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ramadan kita menjadi Ramadan lebih baik ya. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang pun kita bisa lanjutkan kembali kerjasama ini dan kita tetap senantiasa mendapatkan ilmu. Untuk itu mudah-mudahan Ustadz kita juga selalu diberi kesehatan, selalu membersamai kita dalam kajian-kajian kita. Baik Ustadz, untuk itu marilah kita tutup kajian kita ini dengan mungkin berdoa bersama Ustadz. Langsung doa. Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis kita sekaligus ini majelis terakhir di serial kajian tadabbur dan tafsir surat Al-Mu'minun di bulan Ramadan. Semoga Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amaka kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim ani sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allamtana la siyama tafsir surat Al-Mu'minun ij'alhu ilman nafi'a wa mubarakan min indika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allah ya Fattahu ya Mannan iftah lana abwaaba rahmatika waftah lana abwaaba karamika wa judika wa rizki wa fadlika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sayra a'malina. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana sayra a'malina
Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa tub alaina. Allahumma la takhrujna min hadzal makani illa bidhanbin maghfur. ولا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور ولا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, terima kasih Ustadz sudah memberikan kajian pada kita sepanjang Ramadan ini. Dan memang akhirnya jadi sedih ya, sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa hari kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita. Dan untuk saya mewakili semua MC yang bertugas selama ini, mohon maaf apabila selama dalam bertugas kami banyak hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada semua jamaah yang telah senantiasa hadir bersama, begitu juga dengan Masjid Al-Ikhlas yang sudah bekerja sama dengan kami Formula Hati. Semoga kerjasama ini menambah amal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan wasilah kita mendapatkan kebaikan Ramadan pada tahun ini insyaallah. Baiklah, saya yang mohon maaf, mohon undur diri. Kita akhiri kaji kita dengan sama-sama beristighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama melafazkan doa kafarat majlis. Subhanaka Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.